Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melakukan kajian malam Selasa di masjid tercinta kita ini, Masjid Mujahidin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan sampaikan pada malam hari ini adalah yang menginginkan penjelasan tentang surah Fatir ayat 37. Jadi yang pertama adalah penjelasan tentang surah Fatir surah ke-35 ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumul nadzir fazuku famaliz zalimina min nasir. Ayat ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan peristiwa di dalam neraka. Jadi di peristiwa di dalam neraka Allah memberitahu kepada hambanya napodakir Allah taala maka dangkir matulis dan nerakairo sidito masa sakale malada masa sakale ilalan dan nerakana pengala ta'ala. Kita terjemahkan secara lapas perkata. Kalau ada yang pegang Quran bisa dilihat di surah Fatir ayat 37. Wahum itu wahum dan mereka, hum itu mereka, termasuk damir kata ganti. Mereka itu siapa? Mereka itu mereka adalah penghuni neraka. Kemudian yastarihuna kata saraha itu dalam bahasa arti kita gorai, berteriak, meratap, melada gora karena dia kesakitan atau karena nakenai abala, dia tertimpa musibah atau malah dia tahu ya, itu saraha. Jadi wahum ya, mereka itu yastarihuna magore melupu gorana, kira-kira maga tuh kira-kira karena tiap abala ketu biasa kalau gempa bumi atau apa ketu gora melupu suarana gora begitu. Yastarihuna piha rilalanda irogagero, rilalanda maksudnya rilalan neraka ya. Begitu hebatnya goncangan neraka itu, maka dia berteriak dengan keras. Kemudian Rabbana, kemudian dia memanggil Tuhan, munada. Nah, nullipungan Allah Ta'ala, Rabbana, wahai Tuhan kami. Apa panggilannya itu? Wahai Tuhan kami. Akhrijna itu kata dari kharaja, khuruj ya mutoro, keluar. Akhraj itu pil amar, minta dikeluarkan ya. Akhrijna pasuki pun keluarkan kami ya. Jadi itu kata nah itu menunjukkan damir kata ganti kami. Jadi kalau baca koraki nangkero kata biasa na atau hum ya, itu semua adalah damirnya. Damir itu artinya kata ganti.
akhrijna, keluarkan kami, pasuki nasepuang, pasuki pulukur neraka. Untuk apa mau dikeluarkan itu? Dia na'mal, kami sudah mau beramal, kami segera akan beramal. Fil mudhari, kami segera akan beramal. Melo nama pigau amal. Amal apa itu? Amal solehan, amal madecing. Ya, salehan, saleh. Ya, salaha yasluhu, sesuatu yang menjadi baik. Melo nama pigau anu madecing. Ghaira, bukan taniyana alladzi yang kunna na'mal. Ya, iro anu marioloe. Taniyane ro amala marioloe, puru pigau. Kemudian awalam iro lipue hamsaro a itu adalah istifham. Jadi awalam, a itu apakah, itu kata tanya, wa itu atap kata sambung, kemudian lam apakah tidak, kira-kira begitu. Apakah tidak? Awalam nu'ammir, apakah tidak kami panjangkan umur kalian, kalian. Botonero gora kota manereke melo kemarillau maka da palisu ka pe malinoe melo kama pigo anu madeceng. Maka di Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum, apakah tidak sudah saya panjangkan umurmu, pura palampeki umurmu. Ya, magi melo lisu. Ma apa yang yatazakkaru, mengingat fihi di dalam padanya, kemudian man tazakkara, apa yang mengingat. Jadi maksudnya umur malam pelek untuk mapikiri yang harus kupikirkan. Waja'akum, ya, dan telah datang kepadamu, kepada kalian itu nazirun itu pembawa berita, bagusan maperingerang, malampe umur kata maperingerang. Tapi dia mau abaikan ini, fazuku, maka rasakanlah, pamaliz zalimina min nasir, ya, orang-orang zalim itu tidak ada penolongnya. Nah, ini secara lapsia kita jelaskan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, pertama, kondisi orang yang dalam neraka tadi ini, wahum, mereka itu penghuni neraka, yastarihuna piha, berteriak kencang, gura melupuh sadana, karena dia merasa takut, karena dia sudah merasa ditimpa bahaya yang besar, maka dia berteriak, Rabbana opang akhrijna. Nah, dia minta kepada Tuhan dikeluarkan dari neraka. Tetapi Tuhan tidak, dia namilo palisi pungan Allah Ta'ala. Ya, dia namilo palisi pungan Allah Ta'ala. Betulnya waktu mau kulino agame mo paling mempigau. Ya, kira-kira begitulah. Agame mo mempigau bondolino. Agame mo mempigau bondolino. Na'mal solihan, milo nama pigau decip puang, ya, kira-kira begitu. Ya, biasa dia ko salah ki makor, biasa ki makada tak dampang apa aja nama pigau anu maja. Milo nama pigau anu madeceng. Ya kan begitu. Sama juga ini, sudah masuk dalam neraka dan tidak bisa ada kemungkinan hidup kembali ke dunia, tapi dia minta kepada Tuhan, na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dia namilu pigau yiro anu pura lalu pigau puang. Yang dimana di sini adalah Allah tidak memperkenankan itu. Kenapa dia masuk neraka? Karena sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 11-12 itu, fahal ila khuruji min sabili dzalikum bi annahu idza du'iyallahi wahdah kafartum wa ayyushrak bihi tu'minun. Maka di Allah Ta'ala, apakah adakah jalan angka gairo lalero untuk masuk ke pole neraka na Allah Ta'ala? Padahal yang demikian itu karena kamu kafir apabila Allah disembah. Artinya mengkafirkan ipung Allah Ta'ala. Inilah kezaliman yang sangat besar, adalah mengkafirkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ipung Allah Ta'ala, dan kamu percaya bila Allah disekutukan, tapi nak percaya nareku ya paduang ipung Allah Ta'ala. Nah, itulah dalam surah Luqman, pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, aja lalu mupat dua ipung Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Nah, semejepu itu mupat dua itulah kezaliman, ya, agak ubawang kami nama lupa, jadi kezaliman. Nah, ini di akhir ayat tadi ini adalah
orang zalim. Jadi taman neraka karena kezaliman. Dia kafir akan sesembahan kepada Allah, tapi dia meyakini bahwa Allah itu disekutukan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Apakah kami tidak panjangkan umurmu? Ini awalam nu'ammirkum. Ini para ahli tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ini banyak pendapat. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan umur itu adalah 17 tahun. Itu umur. Angka tu makade 10 tahun nah. Angka tu makade 20 tahun. Angka tu makade roisangi umur diberikan oleh Allah itu 40 tahun. Dan yang paling banyak hadis sahihnya termasuk Ibnu Abbas itu memberikan pandangan bahwa dari hadis yang diambil itu 60 tahun. Jadi 60 tahun itu yang disepakati para ulama. Jadi awalam nu'ammirkum, apakah kami tidak, apakah kata Allah saya tidak panjangkan umurmu, melo na purni palampai umurmu. 60 tahun saya berikan umur kepada kamu, apa yang kamu kerja di dunia ini? Kira-kira makro aga je mu pigau 60 tahun. Nah dia mulai pigau iro, dia mulai sompatonga. Kira-kira begitu, kira-kira anunya apa logika berpikirnya itu iku iro tamen neraka roh, kira-kira begitu. Ini memberikan pelajaran kepada kita sebelum kita masuk neraka. Allah memberikan gambaran bahwa wahai hambaku, wahai sininataku, engkau tu matu kejadian di dalam neraka masa sekali si dia tahu namelu lislo linoe untuk mapigau amal-amal deceng. Ya, milo mapigo amal-amal deceng. Jadi lu pada memang no makadang kat matu sesekali. Jadi dia naga mati di rasa-rasa nu kita, ya kutama neraka na salah, kina sebab tama neraka, ya tidak ada lagi. Karena Al-Quran ini sudah disampaikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi dan disampaikan kepada semua manusia. Makadang kat matu tahu taman neraka masa sekali. Iku amma na kena. Ya kira-kira makoro. Iku amma na kena. Makanya paham memang nih. Supaya dia nak sekali pahami dia gagai. Jadi awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah saya berikan kamu umur sampai 60 tahun 70 tahun. Aga kira-kira mempigau iyero na dia aga mana malak salemu. Aga kira-kira mempigau iyero na dia namanya kamu padua pungan Allah Ta'ala. Aga mana kira-kira dia mulai pahangi pungan Allah Ta'ala. Kiga ko pala monro. Ya kira-kira begitu. Kiga monro kulino. Aga manero gau-gaumu, aga manero perilaku, masa pungal latal dia mulai menjapui, pungal latal dia mulai mempahami, pungal latal dia mulai sompatongatongangi. Nah kamu sudah 60 tahun. Dari hadis Ibnu Hatim, Ibnu Abbas, Nabi pernah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah." Dari kongkaniro matu kesini bila datang hari kiamat itu kila dikatakan aina abna'i sittina. Dari kugende matu poli kiamat itu yang dicari pertama adalah aina abna'i sittina. Keganiro tawe umurue 60 tahun. Termasuk kita ini sudah bapak-bapak yang sudah 60 tahun atau lebih 60 tahun, ini akan pertama dicari di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis, aina abna'i sittina. Kegena sengiru tawe umurue 60 tahun. Wa huwal umrul ladzi qala Allahu fi nairu muru'ero. Itulah yang difirmankan Allah. Ini maksud Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum, ya bukankah kami memanjangkan umurmu, ma yatazakkaru fihi min tazakkara wa ja'akumun nazir. Oleh karena itu kita yang sudah 60 tahun ya alhamdulillah kamu kisuju, kamu kijapu Allah Ta'ala. Tapi yang saudara-saudara kita ini mudah-mudahan juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bergerak hanya kepentingan duniawinya. Dia sadari rumah kada 60 tahun ini akan ditanya, dicari pertama di hari kemudian dari kiamai disapa nikeganiro aina bana sittina. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, man amarahullahu sittina sanah. Nigi tahu ilengi umur 60 tahun.
Ya dia itu pernah ada 60 tahun. Jadi itu dia itu ya, masih sekitar 4-5 tahun ya. Tapi ya sudah 50-60 tahun ya perlu nih gini itu yelina sang umur 60 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad azara ilaihi fil umur. Maka din majepu itu pun Allah taala telah beralasan. Aslinya angkana alasan pun Allah taala untuk memberi masa tangguh. Artinya dia purna wiling 60 tahun masih melu sih. Ya kira-kira begitu. Milomu pembenro maka do po palisu kalau linoi puang. Nan di puluh na tahu wiliko. Jadi engkan alasan pun Allah taala untuk tidak menerima alasan-alasan seperti itu. Di hadis lain jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda al-umur alladzi hiro na pancaji Allah taala umuru adalah azarallahu fihi ila ibni Adam. Hiro alasan na Allah taala na pancaji umuru na pun Adam adalah situna sanah 60 tahun. Ini yang apa yang dimaksud dalam firman Allah awalam nu'ammirkum. Di hadis lain juga dikatakan Abu Hurairah Rasulullah bersabda a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina. Maka dia Nabi ta yiru umuruna ummaku a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina, antara 60 tahun na 70 tahun. Jadi kira-kira di cawe-cawe mana nih kapangnya umuruna nasana ummaku nasana bita antara 60 tahun na 70 tahun. Jadi kau kena liwang yang 60 tahun atau taman 70 tahun enak kan ni hadis ya. Kan ni hadis bukan berarti yang di bawah 60 tahun tidak mati mutoki nah kan mutoki pakutana, tapi ini khusus dalam ayat ini dalam awalam nu'ammirkum melukum millau mapatanje melusukum millau min relino untuk mapigo amalama dece padahal umurmu sudah 60 tahun. Maka Nabi mengatakan umuruna yero atak ummaku antara 60 tahun dan sampai 70 tahun. Wa akalluhum ma yajuzu zalik. Nekia cedek senami ummaku liwangi roe. Jadi cedek senami ummaku liwangi 70. Ini kira-kira jadi ikut di taman okor ya kira-kira mabilang asoma dia mabilang aku mendikung kena 70 tahun atau sudah 69 tahun ya mabilang benih. Apa maka dia Nabi ta wa aqalluhum mayyajuzu dzalik. Nekia cedemi ummaku untuk apa namanya bisa sampai melampaui dari umur 70 tahun itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini betul-betul ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa hal seperti ini kira-kira memperingerang maka deko taman ni umur ini rukah aja pemerintah umur pensiun 60 tahun memang isurum itu menikah maka depakan jaki bani pak kasiwiamu pakan jaki bawan dia gamu sana supaya memang untuk beribadah betul-betul ya, karena waktu kita bekerja pasti yang kero dosa piguang kaga kira-kira di 60 tahun itulah kita betul-betul karena kita akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya waja'akum nazir, dan akan datang di ganasangero apakah tidak datang kepadamu pemberi nasihat. Nazirun, nazir, ada yang menyatakan nazir itu tandra-tandra patandra maka melu ni lisu pamasena pungala taala. Ada yang menyatakan itu ubange dalam kitab Al-Qurtubi itu dikatakan ada beberapa tanda-tanda orang akan kembali kepada Allah. Macam ini lisul pungala taala narikotuni ubanna ya, narikotuni ubanna maka patandra itu atau nabi satu takaboro semakin mega ubanna semakin macawe ini pawang kemana patandra boleh. Yang kedua tulu mapadi ni utuna semakin mapat diutuna dan lekedo semakin macawe itu meli supaya masih pungala taala. Yang ketiga kabur ni pak kitana, jadi semakin kabur pak kita semakin macawe itu li supaya masih pungala taala.
angka tu maka dapat dinilakana dan sebagainya. Ya, ini semua tanda-tanda dalam kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi menjelaskan seperti itu. Jadi oleh karena itulah maksudnya ini memberikan angka tu maka dampak bita utuh jika apa tidak, ini memberikan agak senero peringatan maka deh macam hitungan di sulu pamasina pengalat Allah tu macam hitungan nasi hitungan mata jamani kariba aku ya sini agak sini menarai maka bayanu mati anu mati si anu, mati si bapak anu, mati si ibu anu, alamat duka, penanggung jawab berita duka. Nah, kan yang tulang kero. Nah, kalau kita mau kembali kepada hadis ini antara 60 sampai 70 tahun, pada macam itu kan di situ kan, pada macam ini Pak, ya ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu ya perlu nih pakanjaki mani angolot kalau pungalat taala kita betul-betul kita agak senang kira-kira kita hilangkanlah seluruh mulai kecintaan kita kepada dunia. Nasabaya orang kaum permalat daki mapuji lino ya sudahlah. Aga pije andrewe ta mamukatona pasi potoni sie. Dia nama kanja apa penadinge dia metona aja nama kanja nah. Semua sedikit-sedikit tekanan darah tinggi sigi dan sebagainya. Apa memang sudah kondisi tubuh orang tua ya sudah begitu. Jadi akat tanah sebelum mati ko sebelum lisu pamasina pungalat taala pakanjaki memang ni kuda-kudamu, pakanjaki memang ni buku-bukumu ya kira-kira begitu. Dan bokong yang pertama adalah ya tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada memberikan apa namanya nazir itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi ta turun lo ke sana para sahabat kepada ulama-ulama, pada tabi'in, kemudian pada ulama pada sampai sekarang kita ini. Itulah peringatan melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sehingga dari kong tahu dia akan peringatan dia tu ya sampai ke Allah taala. Tapi yang kan agak jatuh dia akan peringatan maku ke letu ni peringatannya. Letu mana ni riolo memang ke daerah dia akan peringatan tapi sekarang ini sudah. Makanya wa ma kunna mu'azzibina hatta taba'asa rasulah, dan kami tidak mengasap sebelum kami mengutus orang rasul. Jadi dia akan nak ipacalan dari ko dia pernah turun suroe tapi turun di suroe ya akan nani pacalan dari ko dena yani. Di ayat terakhirnya ini pazuku pamaliz zalimina min nasir, maka terima niro pacalero menurut pengalat taala nasabah pangkau kamu waktu mulino. Jadi dia nagalalang untuk kembali kamu ke dunia lagi. Jadi oleh jemaah sekalian peringatan ini sangat baik sekali dalam surah Fatir ayat 37. Di semua kita baca-baca matu, tak baca-baca yang betul nah. Ya, ini yang saya jelaskan menurut pandangan tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan nero menjadi motivasi bagi kita. Maka dari macam itu kita pi jatuh si tanu ki maka dari tepang kaga mah tu subuh pengumuman masih mujahid kada mati anu umur 71 tahun maka memang hiji ustaz saya bukan karena saya nadapi mitumi hajalan na jatuh situ maka dari ustaz pun bicara tepang kasih berita maka mati anu tidak. Nah, itu memang sudah begitu tadi. Nah, kemudian yang terakhir Bapak sekalian yang saya mau sampaikan adalah pertanyaan tentang seputar kuburan. Hitung kairoma mengenai kebiasaan kita ini yang apakah benar apa tidak, apakah haram apa tidak meninggikan kuburan, mengkeramik kuburan, matembok kuburan, make buat bola-bola kuburan. Nah, ini juga jadi melalui media ini kita sampaikan masyarakat pangkat itu memang nalaga sana makanje bola ada makanje kiburu dan ini induk dan ada puran nah. Ini yang perlu disampaikan. Kemudian ini jawabannya adalah dari hadis diriwayatkan dari Sumamah bin berkata bahwa dari kemudian teman kami wafat lalu Fadlah bin Ubaid menyuruh menguburnya dan meratakannya. Kemudian dia berkata saya mendengar dari Rasulullah menyuruh supaya meratakannya. Jadi summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitaswiyatiha. Jadi kuburnya diratakan. Kemudian di riwayat lain dari Muslim an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir ini bahwa Rasulullah melarang apa yang dilarang Rasulullah sallam ayyujassasal qabru, memplester kuburan. Ini mega nanti go tahu nah naina
Di situ kata di situ naha, jadi naha larangan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Detu na wedding tudangi, detu na wedding patatungi bangunan ya sikna. Nah ini mega tu biasa kalau mengantar tu mati na tudangi kiburu Jadi ini juga ini adab masuk kubur. Nah, jangan diduduki. Kalau mende koro tudang yasin apa na shooting ro. Agisan ini yang ya larangan. Kemudian di hadis Muslim yang selanjutnya, An-Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyajlisanna ahadukum ala jamratin fatuhrika thiyabahu fatahlusa ila jildihi khairum min ayyajlisa ala kabri. Ini berhubungan dengan duduk. Jadi seorang yang duduk di atas bara api hingga membakar bajunya dan mengelupas kulitnya, iro lebih makasing lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Artinya ancaman, begitu ancamannya lebih makasing nasa kotudako iro ya seperti seorang duduk di atas bara api dan membakar bajunya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Berarti aja natu tudang pak liwapi daripada iro. Nah penjelasan hadis ini jamaah sekalian itu memerintahkan pertama tadi bahwa semua kuburan itu rata, tidak ada di tembok, tidak diplaster, tidak ada diberikan bangunan di atasnya. Kemudian di riwayat lain lagi Jabir dari Rasulullah SAW melarang dibangun suatu bangunan. Nah, ini juga di atas kubur dan ditambahi tanahnya atau diplaster. Kemudian ditulisi engkau itu koro kibur wala sindar ro. Engkau mau kiuki koro tembok nah. Engkau lalu nauki koro asyhadu an la ilaha illallah. Wah, sekadaki kemana si runtuh makoro. Nah ini sebagian ulama, sebagian besar ijma ulama ini berpendapat bahwa larangan tersebut ini memberikan kepada tahrim, keharaman. Jadi haram melakukan seperti itu, tembok, mapendre batu, matanre dan sebagainya. Ini diharamkan. Ini dengan alasan adalah untuk saddus syariah. Apa namanya itu? Menutup jalan orang tidak berbuat dosa. Menutup jalan orang tidak berbuat dosa. Dan juga agak ini menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan akidah. Nah sabayir riolo, kamakor riolo waktunya Nabi Nuh itu. Dia ini dikhawatirkan ini kalau meninggikan tanah, membuat bangunan, kemudian dibuaran di bola-bola, akhirnya anak-anak kemudian nanti karena dia tidak paham, ini menjadi sesembahan kuburan itu. Tapi kalau rata bawah ya sudah, tidak ada lagi unsur apa Nabi Nuh biasa makor. Dulu Nabi Nuh begitu, pertamanya hanya dibuat gambar-gambar, kemudian dihargai, dipasang di tempat-tempat ramai. Sudah itu supaya bagus perasaan dibuat patung-patung. Akhirnya dia pada marigaga, ia rumah tu patung non-remi jelema kesana sekedar menghargai, lama kelamaan datang meminta-minta. Akhirnya lama-lama sudah jadi sesembahan. Nah ini kalau terlalu kuburan terlalu dipakanjaki, dipiara dan sebagainya, ini bisa menjadi tempat sesembahan. Dia lagi nih Pak Kuir, nang kalau magasan nih Pak Karam, mungkin agak biasa rokibur lebih minyaki dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya mungkin awalnya dengan niat makor, tapi keturunannya bisa menjadi seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengenai masalah kuburan ini kita himbau kepada masyarakat supaya jangan terkena dengan tahrim, hukum keharaman ini, ya supaya pakuni roh ya kemalam gitu mati ya biasa yang kita lakukan, dan hindarilah jangan nama wita je kuburan Muhammadiyah wita angkat nama tembok ada maka dah menite kuburan Muhammadiyah apa iya rotot tamai bisa keadaan ini tu sita pelo tembok mana nya ga anu bapakna, padahal bapaknya tidak pernah begitu, neneknya tidak pernah begitu. Jadi ini semua yang perlu kita perhatikan, disampaikan pada masyarakat bahwa ajaga iro pigo iro ya, termasuk juga tadi ya membangun tegele cuma biasa mi macet tukangi kemokwe biasa makoro kali tukang batu peng ustaz sina na lanya sina sangano dalle apa
nating itu matimbo, nating itu matigile pada mega sarona ya, bukan. Ini persoalan yang apa namanya, tak ada hubungan akidahnya. Jadi kalau persoalan prinsip ya dia cocok ditoleransi ya, tapi kalau persoalan lain ya itu nomor gaga. Tapi ini prinsip itu ada haram kita melakukan seperti itu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melakukan hal seperti itu supaya pada salamaki tidak melakukan hal-hal yang haram. Wallahu alam bisawab. Kira-kira ini yang kita sampaikan. Tadi pertama adalah ayat surah Al-Fatir ayat 37. Silakan dibaca di rumah, dihayati kita sama-sama. Kemudian larangan terhadap berhubungan dengan masalah kuburan. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.